diberkati. Shalom. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu baik dalam kehidupan kita. Bahkan lebih teristimewa pada malam hari ini bersama-sama dengan keluarga Tujuh Wali Kawulur. Kita akan beribadah kolom 4 pada malam hari ini. Dan sebagai informasi, ibadah kita akan dipimpin oleh Ketua BPMJ Kemim Yudia Padua yang terkasih Pendeta Fadi Pelialu Magister Teologi. Dalam persiapan, mari kita berdiri, kita menyanyi Allah hadir bagi kita dan seterusnya. Allah Hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami naikkan pujian syukur kepadamu dalam ibadah Jemaat Kemim Yudia Padua di kolom 4 pada malam hari ini, bertempat pada keluarga Tujuh Wali Kawulur. Kami berdoa bermohon kepadamu Bapa di surga, biarlah Engkau memberkati akan peribadatan kami malam hari ini, bahkan lebih khusus kehadiran kami Ibu Pendeta Fadi Pelialu Magister Teologi ada dalam kuasa Roh Kudus-Mu dalam memimpin peribadatan kami. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kita habiskan ibadah ini, persekutuan ibadah Jemaat Kemim Yudia Padua kolom 4, juga Pria Kombapa kolom 4, tertahbislah hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Kita semua menyadari bahwa perjalanan kehidupan kita di dunia ini tidak luput dari dosa dan kesalahan. Karena itu mari dengan penuh kerendahan hati kita mengaku setiap dosa kita kepadanya, kita berdoa. Malam hari yang indah ini Tuhan, Engkau berkenan menghantar setiap langkah kami untuk kami boleh ada bersama dalam satu persekutuan sebagai jemaat-Mu Kemim Yudia Padua kolom 4 yang di dalamnya ada pujian dan penyembahan yang hendak kami jalani dalam hidup bersama di saat ini. Namun Engkau sesungguhnya mengenal setiap pribadi kami sebagai manusia yang Engkau ciptakan sempurna adanya. Engkau pun terus berharap bahwa bagaimana kami yang diciptakan sempurna adanya untuk dapat melakukan setiap petunjuk Tuhan yang tentu sekali baik adanya tidak hanya untuk pribadi kami tetapi juga untuk orang lain. Dan hal itu pun kadangkala menjebak kami dan membuat kami pun keliru untuk merealisasikan setiap amanat untuk menjawab setiap petunjuk-Mu dalam hidup kami. Karena godaan yang sangat kuat, tantangan dan persoalan yang hadir, sehingga seringkali kami pun tidak mampu merealisasikan segenap petunjuk-Mu dalam hidup kami. Terlebih tentang kasih terhadap sesama kami, amat terlebih kepada orang-orang yang merancang sesuatu yang jahat kepada kami. Bahkan ada hal-hal yang kami tunjukkan yang terus membuat kami memiliki keakuan, keegoisan, kepentingan diri. Dan kami terus terbuai
oleh kesenangan sesaat yang pada akhirnya menimbulkan kekecewaan, baik kepada sesama kami amat terlebih kepada Tuhan. Karena itu Bapa, dengan penuh kerendahan hati, kami semua datang kepadamu dan kami memohon, ampuni kami. Kasihani kami dari setiap dosa dan pelanggaran yang banyak kali kami lakukan melawan kehendak-Mu. Tuhan berkenan membaharui hidup kami, sehingga membawa kami untuk kami boleh mengerti setiap petunjuk-Mu, dan kami boleh melakukannya dalam kasih terhadap sesama kami. Ini pengakuan kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita mohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di Sarga, dalam kebersamaan kami sebagai jemaat-Mu Gemim Yudea Pal 2 kolom 4, dalam keluarga Tuyuwale Kawulur, ada firman yang akan kami baca, yang akan kami pahami bersama di saat ini. Tuhan kiranya yang akan menaruh hikmat buat kami semua, untuk kami boleh membaca, untuk kami boleh mengerti setiap petunjuk-Mu melalui firman yang akan kami baca di saat ini. Kiranya hikmat yang daripada Tuhan akan menguasai segenap pribadi lepas pribadi kami, tetapi juga tempat ini. Sehingga benar-benar Tuhan firman-Mu akan kami praktekkan ketika kami mengerti, dan kami boleh menjadi umat yang setia pelaku firman. Berfirmanlah ya Tuhan Allah, karena kami siap mendengarnya. Amin. Bagian firman Tuhan menurut kitab Injil Lukas pasalnya yang ke-6. Kita akan membaca ayatnya yang ke-27 sampai 36. Injil Lukas pasalnya yang ke-6 dibaca dari ayat 27 sampai 36. Demikian bunyi firman Tuhan, kasihilah musuhmu. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah,
yang maha tinggi, sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya dalam hidup setiap hari. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Bersyukur kita di malam hari yang indah ini. Kita pun diperjumpakan sebagai jemaat Gemim Yudea Pal 2 kolom 4, tetapi juga pria Kombapa yang ada di kolom 4, yang di dalamnya kita pun mau memuji, memuliakan akan nama Tuhan. Dan sesungguhnya kita semua merasa bahwa betapa kita diberkati Tuhan. Karena kita masih diberi nafas kehidupan, kita masih diberi kesempatan untuk menyatu dalam puji-pujian, meninggalkan setiap aktivitas kita. Sebab kalau mungkin kita melihat aktivitas yang sudah kita lalui sejak mungkin subuh sampai sore hari, kadangkala akan membuat kita lelah, bahkan mungkin berpikir belum mau ibadah karena kesibukan ataupun rentetan acara yang harus kita hadapi dan telah kita jalani sepanjang hari. Tetapi bersyukur kita karena Tuhan telah mengizinkan lagi kita untuk boleh bersama dan kita mau memahami setiap kebenaran firman dalam kehidupan setiap hari. Saudara-saudaraku, sesungguhnya dalam kehidupan kita dituntut untuk bagaimana mau melakukan apa yang namanya mengasihi. Mengasihi sesama dalam segenap kehidupan kita. Dan yang namanya mengasihi tidaklah mudah. Paling gampang untuk ketika kita mengucapkannya. Cuma kok bilang mengasihi, ya tak? Tetapi bagaimana kita akan melakukannya, itu yang sulit. Sebab seringkali kita pun harus berhadapan dengan kenyataan hidup, dengan egonya kita, egonya orang lain. Sehingga kadang kita berpikir, kalau saya tunjuk mau mengasihi dia, mah, kenapa dia tidak senang pada kita? Ya. Atau sebaliknya, bagaimana kasih ditunjukkan oleh orang lain kepada kita, tetapi kita yang tidak mampu untuk menunjukkan kasih yang sesungguhnya. Semua itu karena dibatasi oleh apa yang ada di dalam hati kita, di pikiran kita. Karena kadangkala orang menyimpan sesuatu yang bisa dikatakan akar pahit dalam kehidupan. Kadang kan pemikiran kita bahwa dia pernah bikin tidak senang pada kita. Maka biar dia semua bikin setunjuk itu bagus, maka kadang hati kita tidak tersentuh. Karena ibarat ada luka, baik dalam diri kita tetapi juga kepada orang. Sehingga sulit buat kita untuk bagaimana mau merealisasikan apa yang namanya mengasihi secara utuh. Kita masih dibatasi. Padahal Dr. Lukas melalui bacaan kita yang adalah khotbah daripada Yesus, dia mau menyampaikan kepada murid-muridnya, kepada
Orang banyak yang mendengarkan khotbahnya di atas bukit, di mana dia mau katakan, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Saudara-saudaraku, apa yang diungkapkan ini sesuatu hal yang tentu sekali menantang kita. Kita ketika membaca perikop ini, sedang orang yang baru satu kali mau baca pasti dia akan katakan bahwa kita paham sekali dengan kalimat-kalimat. Sehingga tidak harus kita berpikir untuk bagaimana mencari apa yang dimaksud oleh perikop ini. Tidak harus orang berpikir tentang tafsirannya, tetapi baru kita membaca seakan mengarahkan kita tentang kehidupan hari lepas hari. Kasihi musuhmu, berbuat baik kepada orang yang membenci kamu. Bahkan dia lanjutkan dengan mengatakan, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Nah, bagaimana jadinya ketika kita dibenci dan ketika ada orang yang mengutuk kita dan orang mau bilang pada dia, minta dan berkat. Ya. Sanggupkah kita untuk melakukan? Bisa jadi kita akan katakan, boleh berentile. Ya, kalau enggak, dong bilang, so ganti dan. Karena dalam kenyataan hidup hati kita sungguh merasa bahwa ya hati kita milik kita, maka kita berupaya untuk ya dong bilang masih sadar lah kita, iya toh kadang-kadang dong pikir masih sadar lah kita, so ndak waras toh komang kita kalau iya toh orang yang membenci kita, orang yang seakan-akan telah mengutuk kita dan kita akan datang kepadanya meminta berkat daripadanya. Bisa jadi akan sebaliknya sikap dan tindakan yang akan ditunjukkan. Bisa jadi kita akan menerima lebih dari kutuk yang sudah dia sampaikan. Ya. Sehingga memang kata firman, barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga pipimu yang satu. Itu tidak gampang. Karena yang namanya bicara pipi, orang kan kadang mengatakan karena berani korek kita, karena tahu sendiri, iya, dia berakibat. Sehingga bagaimana kita mau dengan ikhlas untuk melakukannya dalam keyakinan iman, dalam kasih yang tulus. Karena bahasa firman hendak mengatakan bahwa ketika kita mampu melakukan setiap kehendaknya, yang pasti upah kita adalah besar. Itu ayat 2 terakhir bacaan. Sekalipun memang dia mau katakan bahwa terkadang dalam kehidupan kita yang kita lakukan, karena orang tahu dia orang baik, maka kita pun berupaya melakukan apa yang baik. Sehingga firman mau mengatakan, kalau kita melakukan kebaikan kepada orang baik, dia pertanyakan apa jasamu. Ibarat tidak ada sesuatu nilai. Karena firman hendak mengatakan bahwa tidak akan bisa mengubah orang. Sebab kita menyatakan kebaikan kepada yang berbuat baik kepada kita. Tetapi betapa sangat bernilai ketika kita melakukan kebaikan kepada musuh kita. Mungkin di hadapan musuh kita tidak dianggap. Bisa jadi dia akan mengatakan cari muka atau babuju dia. Ya.
mau minta maaf dari kita, mau minta pengampunan. Tetapi sepanjang kita berupaya melakukannya dengan tulus, dengan ikhlas, apapun tanggapannya, tetapi yang pasti kita diberkati. Nah, harus kita berpikir bahwa dia ada terima enggak? Dia suka enggak? Enggak harus kita berpikir tentang hal itu. Tetapi bagaimana keikhlasan iman yang kita miliki, kita pun menyerahkannya kepada Tuhan, gumuli kepada Tuhan. Sehingga kata firman, upahmu besar di sorga. Tanpa kita harus meminta, tanpa kita harus saling menghitung dengan orang yang melakukan hal yang tidak baik kepada kita. Ternyata Tuhan pun mau mengatakan upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Bayangkan bahasa firman mengatakan dia baik kepada orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Karena kadang memang satu tantangan yang berat buat kita. Orang berupaya untuk mau menyelami orang lain, tetapi belum tentu orang lain itu menyelami setiap kehidupan kita. Karena memang di mana-mana untuk melakukan sesuatu yang baik tidak selamanya kita langsung diterima. Setiap kebaikan seakan kita diuji untuk bagaimana kita kuat bertahan. Sehingga bagaimana kita mampu menggumulinya dalam iman dan kesetiaan. Dan kita mau dihentar bagaimana rasa kasih kita kepada orang yang memusuhi kita. Dan bagaimana kita akan mampu melakukan sesuatu yang baik. Karena sekali lagi, hal yang seperti itu tidaklah mudah. Saya dalam pengalaman pelayanan yang ada banyak merasakan akan hal itu. Kadang dalam perenungan pribadi, banyak kali perenungan malam, seakan mau mengatakan Tuhan apa maksud di balik semua ini. Karena kadang-kala dari kemanusiaan kita, dari manusianya kita seakan kita nggak sanggup, yang namanya dimusuhi, berupaya untuk tidak membalasnya, tetapi dari hati kecil kita seakan kita betapa kita tersiksa. Orang bayangkan kalau orang gasket sana tadi, halo, pun dia cuma ada balik belakang akan, no, bagaimana kan kau berperasaan? Lain kali juga jadi manusia duniawi, orang kadang, kalau tahu begitu kan nggak ada skill. Kadang kan orang berpikir seperti itu, kalau tahu begitu enter selamat malam kan mau. Karena kadang kita mau diuji sejauh mana memang kebenciannya kepada kita. Tetapi juga kita diuji sejauh mana kita mampu menunjukkan kasih dalam ketulusan kepada orang lain. Karena tidak semua pribadi orang menerima siapapun. Entahkah sebagai pelayan khusus menghadapi jemaat, bahkan pun sebagai jemaat ketika tampilnya pelayan khusus. Contoh misalnya Renatua Grace, dia Ken Jeffrey. Apakah memang mungkin bisa jadi kita akan pertanyakan, diterima baik nggak dengan semua anggota kolom yang ada? Tapi kadang-kadang kan mulai sudah Jo, apa Jo, mengelus dada Jo, mengaminkan Jo. Tetapi di waktu-waktu tertentu kadang kita mau mengatakan bahwa seakan kita berperang dengan kenyataan hidup yang seperti itu. Tetapi bagaimana kita mampu dan berupaya menyatakan kasih? Kita kadang-kadang
Ya, contoh kecil saja bahwa dalam kehidupan pelayanan yang ada, ketika menghadapi situasi entah ke teman pelayan yang menunjukkan reaksi yang tidak menyenangkan, maka ya kita berupaya bergumul pada Tuhan. Kita tidak menunjukkan reaksi kepadanya, tetapi kita mau mengatakan pada Tuhan, Tuhan, kalau boleh kita selalu salah, kalau boleh saya sadar akan kita, tapi juga dia kalau boleh saya sadar akan. Tapi sekali lagi, ketika perubahan itu tidak pernah terjadi atau belum terjadi, kadang-kala kita pun harus mengeluh betapa beratnya tanggung jawab yang ada. Karena sekali lagi bahwa ada saja kenyataan-kenyataan hidup yang kadang kita saksikan. Orang tidak menyadari dia memusuhi kita, dan kita berupaya untuk menunjukkan hal yang baik. Karena tidak selamanya musuh itu menunjukkan muka. Tidak selamanya musuh itu dia mau bilang yang mana kita tidak suka panganan. Sebab kadang-kadang musuh kita dong bilang, ya berbulu domba, ya toh, tetapi serigala, dia bilang. Saya pernah menghadapi kerja pelayanan seperti itu. Ada teman pelayan yang pokoknya tidak suka, sehingga ada saja cara yang dia mau lakukan untuk menunjukkan ketidaksenangan. Mak, setiap aku datang, agak sekali kata, manis dan menyapa, manis sekali, ramah sekali, tetapi di belakang ada saja yang dia lakukan. Seakan dia mau saya tunjuk kalau di muka dan muka tidak ada masalah, tetapi di belakang kurang mau dengar Pak orang. Bu, dia ada olah, bu, dia ada ini, bu, dia pegang sudah, karena berdoa aja, salah-salah. Kita lekok tidak lihat tuh, dia tuh, kita lekok tidak dengar tuh dia baking-baking. Kita lekok tidak saksikan, cuma Tuhan tuh tahu. Tuhan kan tidak dapat kita sembunyikan sesuatu hal yang sekecil apapun. Sedang baru ada di dalam hati kita, Tuhan tahu. Makanya di rumah gereja tadi subuh kita bilang, yang penting torang serahkan pada Tuhan. Torang berupaya melangkah dengan enjoy, torang sehat. Daripada tong pikir-pikir, bikin orang sakit. Kalau tong sakit kan musuh kita akan senang. Maka kalau orang tetap enjoy, musuh kita akan semakin geram. Iya toh? Dia pikir, aduh, siapa pun dia bawa begitu terus, siapa dia gagak terus, ya toh? Tapi bahwa kita dalam kehidupan bersama dengan Tuhan, sehingga sekali lagi bahasa firman bahwa upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Karena itu, marilah kita melakukannya dalam kemurahan hati, sama seperti Yesus Kristus. Sekalipun telah dicaci maki, sekalipun dia harus berkorban, tetapi dia mau menyelamatkan kita sekarang dan untuk selamanya. Amin. Kita satu di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, sungguh kami bersyukur ketika kami pun boleh diizinkan Tuhan untuk mengerti firman-Mu, mengajar kami bagaimana kami mau mengasihi musuh kami dan berupaya melakukan apa yang baik tanpa kami berpikir tentang setiap kebencian, setiap kutuk, setiap tamparan, setiap hal yang menyakitkan yang ditunjukkan oleh orang di sekitar kami. Tetapi bagaimana kami berupaya sedapat mungkin memberi yang terbaik, tetapi juga mau melakukannya dengan segenap hati dalam ketulusan, karena sesungguhnya janji-Mu bahwa Engkau akan menyatakan upah yang besar dan kami akan menjadi anak Allah karena kami mampu memiliki sikap hidup
yang betul-betul sesuai dengan petunjuk dan kehendak Tuhan. Karena kemurahan hati sesungguhnya dituntut dalam hidup kami, untuk kami praktekkan sebagaimana halnya Yesus Kristus telah berkorban untuk karya keselamatan dalam kehidupan kami umat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, dan melalui persekutuan ini kami telah memberi persembahan. Kami percaya semua yang sudah kami beri itu adalah bagian berkat yang daripada Tuhan. Kami sisihkan untuk kemuliaan dan pekerjaan pelayanan-Mu. Maka diberkati setiap persembahan ini, tapi juga diberkati semua kami yang sudah menyatakannya, sehingga kami tidak kekurangan keuntungan, tetapi berkat-berkat yang daripada Tuhan akan selalu melingkupi kami, mensejahterakan kami, tapi juga di dalamnya membawa kami tetap mengandalkan Tuhan. Bapa di Sarga memberkati akan semua jemaat-Mu yang ada di Gemim Yudea Pal 2, khususnya yang ada di kolom 4. Mulai dari anak sekolah minggu, remaja, pemuda, wanita kaum ibu, pria kaum bapa, lansia. Saat mana mereka berkomitmen dalam kerja dan pelayanan yang ada, mereka berupaya untuk melakukan sesuatu rasa tanggung jawab melalui karya, melalui talenta yang Tuhan percayakan dalam tugas keseharian mereka. Diberkati kiranya akan semua anggota jemaat-Mu yang ada di kolom 4. Anak-anak kami untuk masa depan mereka, biar kiranya Tuhan buat berhasil dalam pendidikan mereka, masa depan mereka gemilang adanya. Tetapi juga sebagai orang tua, bagaimana kami berjuang untuk boleh mendapatkan apa yang bisa membawa kami pada penghidupan, sehingga kesejahteraan akan tetap ada dan berlaku. Karena kami pun memiliki kehidupan yang setia hanya kepada Tuhan. Dan berkenan Tuhan, Engkau memberkati akan anggota jemaat lainnya yang belum berkesempatan hadir, karena mungkin aktivitas yang tidak dapat mereka tinggalkan, ataupun ada halangan-halangan yang mereka hadapi, entahkah mereka dalam keadaan sakit. Tuhan berkenan menyatakan kuasa-Mu, memulihkan mereka yang dalam kondisi lemah. Tuhan kiranya menyatakan mujizat, sehingga mereka pun di waktu ke depan akan ada bersama dengan kami melalui persekutuan sebagaimana yang tercipta di malam hari ini. Memberkati seutuhnya perangkat pelayanan yang ada Bapak Kenatua Chris Hombokal, ada Diaken Jeffrey Delaru, tapi juga Ibu Kenatua Yunita Tumbol Mongilala. Berkati mereka dalam tugas tanggung jawab dan kepelayanan yang ada bersama keluarga masing-masing mereka. Sekalipun memang disadari 3 keluarga inilah yang ada dan nampak di persekutuan ini, tetapi kami percaya kekompakan dalam kerja dan pelayanan akan selalu diwujud nyatakan dalam kehidupan tanggung jawab bersama keluarga masing-masing. Dan mereka semua diberi sehat dan kuat, diberi kemujuran, tetapi juga diberi anugerah dan berkat yang melimpah, karena mereka berupaya melayani Tuhan dengan setia. Keluarga masing-masing mereka kiranya Tuhan tidak biarkan mereka. Tuhan tetap melingkupi mereka dengan setiap anugerah dan berkat, baik keluarga Hombokau Pangemanan, tapi juga keluarga Delaru Rotin Sulu dan keluarga Tumbol Mongilala. Berkati masing-masing hamba-Mu dalam aktivitas kehidupan setiap hari. Rancangan-rancangan yang ada dalam hidup pribadi dan keluarga mereka kiranya diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan memberkati akan keluarga di tempat ini, keluarga Tuyuwale Paul, yang di dalamnya ada Bapak Nofri Tuyuwale, yang boleh menjadi
tempat kami untuk bersekutu di saat ini. Tuhan berkati akan kehidupan keluarga Kawulur, lebih khusus Bapak Nofri yang disadari saat ini pun dia dalam kondisi tidak seperti biasanya karena bagian kakinya yang ada pembengkakan, dan yang pasti ada upaya terus yang dia mau lakukan untuk boleh dia mengalami kesembuhan. Karena itu jamahlah bagian kakinya dan pulihkan dia dalam kuasa-Mu. Apapun yang kadang mengganggu akan aktivitasnya, biar kiranya Tuhan ambil alih. Dan Tuhan nyatakan kuasa-Mu sehingga Bapak Nofri Tuliwale akan tetap mau menjalani kehidupan dalam iman dan kesetiaan, tapi juga dia akan diberkati dengan sehat kuat, dipulihkan bersama dengan kaum keluarganya, keluarga Tuliwale Kawulur. Mereka pun akan selalu ada dalam pemberkatan Tuhan. Hari lepas hari kehidupan mereka Tuhan tidak biarkan, tetapi Tuhan selalu memberi yang terbaik melalui kehidupan seisi rumah yang ada di tempat ini. Sehingga rumah ini pun akan menjadi berkat karena setiap anggota keluarganya diberkati. Bapa di Sarga, Engkau pun yang mengenal akan kehidupan semua jemaat-Mu yang ada di kolom 4 ini. Tuhan kiranya yang tetap menopang mereka, termasuk pria Pombapa yang ada. Tuhan memberkati setiap pengurus pria Pombapa yang ada, pemberian diri mereka sebagaimana malam hari ini mereka boleh menyatu bersama, maka Tuhan berkati. Tuhan pakai mereka dengan hikmat-Mu untuk terus melangkah dalam hidup persekutuan dengan Tuhan. Dan kami berdoa untuk pria Pombapa lainnya, termasuk di dalamnya Bapak James yang belum lama ini dalam proses operasi mata, dan sungguh kami percaya bahwa proses yang sudah dia tempuh atas seizin Tuhan, dan Tuhan pun hanya akan semakin memulihkan dia. Tuhan pun yang akan terus membawa dia dalam sehat dan kuat untuk berkarya, dan dia akan terus melihat kebaikan kasih-Mu dalam hari-hari kehidupan melalui tugas tanggung jawab setiap usaha dan kerja yang dijalani oleh mereka. Bapa di Sarga, kami mau menyerahkan setiap kehidupan kami, setiap gumul kami, harapan kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Ini doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus akan memberkati kehidupan keluarga Tuliwale Kawulur, di dalamnya Bapak Nofri dan seisi keluarga yang ada, memberkati kita sekalian dalam aktivitas kehidupan hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Berdoa. Kembali kami naikkan pujian syukur kehadirat-Mu Bapa di surga. Persekutuan ibadah kami pada malam hari ini telah selesai, dan dengan sangat baik kami yakin dan percaya Tuhan bersama-sama dengan kami. Kami berdoa kepada-Mu Bapa di surga akan kadim kami yang telah melayani kami, Ibu Pendeta Fali Pileru Magister Teologi. Biarlah Bapa di surga senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, hikmat, kebijaksanaan dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan, bahkan keluarga, sampul, Pileru, suami, anak-anak,
selalu ada dalam lindungan tangan Tuhan yang kokoh. Terpujilah nama-Mu Bapa. Selesai ibadah, kaum keluarga di tempat ini menyediakan makanan dan minuman untuk kami nikmati bersama. Biarlah Bapa memberkati makanan minuman ini, agar boleh memberikan kesehatan kekuatan bagi kami dan bagi kaum keluarga yang telah menyediakannya. Tuhan mengembalikan segala berkat, anugerah dan rezeki. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk. Ibu Pendeta Fali Pegaru yang telah melayani kita pada malam hari ini. Selanjutnya, sebelum pengumuman-pengumuman, kita ikuti sambutan dari kaum keluarga. Silakan Pak Rofli, boleh? Sakit di sini. Sudah dari situ ya. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Pertama-tama, terima kasih buat Kadim Ibu Pendeta Fali Pegaru yang sudah melayani pada malam hari ini, dan juga kepada Penatua Risubokau dan Pak Diakin Pegaru yang sudah hadir, dan juga Bapak-bapak Ibu Jemaat Kolom 4 yang bisa hadir. Kami keluarga mengucapkan terima kasih. Mohon terus dengan pelayanan. Terima kasih. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita ikuti pohon ibadah dari sekolah minggu. Disilakan. Untuk anak sekolah minggu Pondok Gembira, kita akan berkunjung ke kolom 3 pada adik Cantika Takasumiang pada hari Sabtu nanti. Pemuda remaja, wanita kaum ibu. Terima kasih untuk wanita kaum ibu nanti di WA. Terima kasih. Terima kasih. Dari Bapak nanti menyesuaikan. Disilakan pengumuman dari Penatua Kris Obokal. Disilakan. Damai di hati. Shalom. Puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita diberi waktu lagi untuk ketemu pada ibadah kolom 4 di hari ini, Minggu tanggal 23 Juni 2024, sekaligus dengan ibadah pria Bapa atas nama Bapak. Pertama sekali kita mengucapkan terima kasih buat Kadin Ibu Pendeta Fali Pegaru MTH, sekaligus sebagai Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gembira Level 2 yang boleh menjadi kadin, bahkan mendoakan kami secara pribadi maupun ke seluruh anggota jemaat kolom 4 yang hadir dan keluarga di tempat ini. Informasi pertama bahwa program BPMS yang sudah melibatkan Pelsus Penatua Diaken, yaitu mengikuti kursus teologi, sudah dilaksanakan pada hari Kamis dan Jumat tanggal 20 dan 21 Juni 2024, di mana saya salah satu yang ditunjuk oleh Badan Pekerja Majelis Jemaat dari 4 orang di Gembira Level 2, dan kami sudah melaksanakan tugas dengan baik. Terima kasih buat BPMJ yang sudah menunjuk kami sehingga kami boleh belajar teologi selama 2 hari untuk 7 materi, dan harapan kami kiranya BPMS bisa memprogramkan juga supaya semua Pelsus yang ada di ribuan jemaat boleh ikut. Yang kedua, kemarin sudah ada ibadah kebaktian penyegaran iman berkaitan dengan HUT pekabaran Injil dan pendidikan Kristen di Tanah Minahasa, khususnya Gereja Masih Injil Minahasa. Dan tadi juga sudah ada program perjamuan kudus. Jadi terima kasih buat anggota jemaat yang sudah hadir mengambil bagian baik ibadah subuh maupun jam 9 tadi pagi. Dan untuk ibadah kolom berikutnya hari Minggu nanti kita akan
ikuti lewat WA. Sebab kalau ada keluarga-keluarga yang memang belum bersedia, secara otomatis saya akan bicarakan dengan Pak Diaken, apakah akan datang di rumah saya atau di rumah Pak Diaken atau di rumah Ibu Penatua Yunita. Karena memang orang di kolom 4 ini cuma 15 kakak, dan yang aktif hanya mungkin kira-kira 10 orang dari 45 kakak. Tapi semuanya sudah semua semua. Ini banyak orang. Kasih buat keluarga 7 Wali Kawulur Bapak Novi yang boleh menerima kami datang beribadah di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih, shalom. Damai di hati. Bapak Ibu sekalian, informasi persembahan kita malam hari ini. Undi 1 sebesar Rp170.000, undi 2 sebesar Rp65.000. Kemudian ada setoran dari anak sekolah minggu Rp30.000. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati. Amin.